Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Arif Rahman Fauzi di Koneksi Antar Materi pada modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. 5 alasan kenapa harus pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran diferensiasi secara jelas. Yang kedua adalah merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Yang keempat, manajemen kelas efektif. Yang kelima, penilaian berkelanjutan. Berikut saya akan menjelaskan satu persatu. Kemudian yang perlu disiapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah nature of content. Di dalamnya terdiri dari kurikulum, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, indikator, dan asesmen. Sementara nature of student-nya adalah kesiapan, cepat, lambat, konkret, abstrak, sederhana, kompleks, kemudian minat, profil belajar. Di dalamnya terdiri dari gaya, kecerdasan, latar belakang, dan lain-lain. Nomor 1. Tujuan pembelajaran. Menjadi guru harus paham capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran agar dapat menentukan bagaimana ia dapat membantu murid-murid untuk mencapainya. Yang kedua adalah mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Bagaimana mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Yang pertama adalah mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang ketiga, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang keempat, membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya. Yang kelima, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Yang ketiga, lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Apa saja yang bisa kita diferensiasi? Di antaranya adalah konten, proses, dan produk. Guru dapat melakukan salah satu atau kombinasi di antara ketiganya. Yang pasti, pertimbangan utamanya haruslah dapat memenuhi kebutuhan murid dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, bukan sekedar memuaskan checklist penerapan atas ketiganya. Berikut materi yang saya dapatkan pada elaborasi pemahaman strategi mendiferensiasikan pembelajaran. Diferensiasi konten. Di dalamnya terdapat materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Poinnya adalah membedakan pengorganisasian, membedakan format penyampaian. Jadi, kita perlu menyesuaikan cara bagaimana murid kita bisa mengakses konten tersebut sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, namun bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi konten dapat dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama, menyiapkan materi yang akan diajarkan dalam beragam format buku, poster, video, audio, dan sebagainya. Yang selanjutnya, memberikan teks yang lebih mudah untuk dibaca kepada siswa yang memang masih mengalami kesulitan memahami konsep. Selanjutnya, memecah materi yang banyak menjadi bagian-bagian kecil sehingga lebih mudah dipahami oleh murid yang masih kesulitan. Selanjutnya, membuat kosakata kunci dan definisinya. Yang terakhir, memberikan teks bacaan dengan beragam topik. Sementara strategi mendiferensiasikan pembelajaran proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten. Poinnya adalah membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi proses memungkinkan murid-murid kita untuk memaknai lewat beragam cara atau noda dalam berbagai tingkat kesulitan, waktu, dan tingkat dukungan yang berbeda. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan memberikan pendampingan atau tingkat dukungan yang berbeda-beda bagi murid. Misalnya, siswa sangat mampu dapat bekerja hanya dengan pertanyaan pemandu. Murid yang cukup mampu dapat bekerja hanya dengan diberikan contoh dan dapat melanjutkan bekerja mandiri. Sedangkan untuk murid yang masih kesulitan dapat dibantu secara intensif. Poin selanjutnya, membuat kelompok belajar tambahan untuk mengajarkan kembali konten dengan cara yang baru atau lebih terbimbing bagi murid yang mengalami kesulitan. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih apakah ia ingin membaca materi secara individu atau secara kelompok.
Selanjutnya memberikan pilihan berdasarkan minat. Misal saat pelajaran sejarah, murid diminta untuk menceritakan sosok pahlawan. Murid bebas menentukan pahlawan yang ingin mereka eksplorasi. Poin selanjutnya adalah memberikan pilihan murid mau bekerja sambil berdiri atau duduk. Strategi mendiferensiasi pembelajaran pada poin produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami. Membedakan dan memodifikasi produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Biasanya paling mudah dilakukan, namun kita harus ingat. Saat ingin melakukan ini, kita harus mengacu pada tujuan pembelajaran yang diharapkan. Diferensiasi produk dapat dilakukan dengan yang pertama, murid yang memerlukan bimbingan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai konten inti materi. Yang cukup mahir dapat membuat presentasi yang menjelaskan penyelesaian masalah sederhana. Dan bagi peserta yang sangat mahir dapat membuat sebuah inovasi atau menelaah permasalahan yang lebih kompleks. Yang kedua adalah memberikan murid pilihan noda untuk menunjukkan pemahaman lewat tulisan, lewat diagram, demonstrasi, lewat gambar, dan sebagainya. Yang keempat, manajemen kelas efektif. Yang pertama, menguasai materi pembelajaran. Yang kedua, metode mengajar yang pas. Yang ketiga, mempersiapkan siswa dengan baik untuk belajar. Yang keempat, membuat keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan. Yang kelima, membangkitkan semangat sejak awal pembelajaran. Yang kelima, penilaian yang berkelanjutan. Penilaian penting dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Penilaian formatif adalah peluang untuk menentukan keefektifan apa suatu pembelajaran berdiferensiasi. Saya percaya jika saya memanfaatkan lebih banyak praktek-praktek terbaik dari penilaian formatif, maka pembelajaran berdiferensiasi akan datang secara alamiah. Saya menganalogikan seorang murid sebagai bibit yang harus kita jaga, yang harus kita rawat sehingga dapat tumbuh dan berkembang. Itu berarti diferensiasi tidak berarti bahwa guru harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu setiap saat atau setiap waktu. Namun, guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mari kita merefleksikan diri. Sudahkah kita mempersiapkan diri menjadi guru? Apa yang kita lakukan sebelum kita mengajar? Sudahkah kita merapikan administrasi kita, merencanakannya dengan baik? Yang kedua adalah sudahkah kita memenuhi kebutuhan belajar murid? Yang ketiga, masihkah kita egois dalam mengajar, berpikir hanya tentang kita, bukan tentang murid? Sementara dalam proses pembelajaran, seyogianya kita harus mampu menghamba kepada murid. Koneksi antar materi, keterkaitan antar modul, modul 1.1, yaitu tentang filosofi pendidikan nasional selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara. Dan ini berkaitan dengan modul 1.2 dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilainya adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajar, menggerakkan komunitas praktis, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Modul 1.3, visi guru penggerak. Visi merupakan gagasan atau impian yang dibuat oleh calon guru penggerak menggunakan paradigma inquiry apresiatif dan model perubahan bagja. Modul 1.4, budaya positif. Di dalamnya terdapat disiplin positif dan nilai kebajikan, motivasi, penghargaan, segitiga restitusi, keyakinan kelas, dan kebutuhan dasar manusia. Dan ini semuanya berkaitan, selaras, seiring sejalan dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Demikian koneksi antar materi pada modul 2.1 yang saya jelaskan, saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.